Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Neraka sering digambarkan sebagai tempat yang sangat menyedihkan dan juga menyeramkan karena penuh dengan siksaan. Namun ada 4 golongan manusia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan tersentuh api neraka. Siapakah saja mereka? Nah, di dalam Al-Qur'an sebetulnya sudah ada banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang siksaan neraka. Salah satunya ada di surah An-Nisa ayat ke-56. Sesungguhnya orang-orang yang kufur pada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan kepedihan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini mau tahu beberapa ayat yang menjelaskan tentang siksaan neraka, sudah ada di video kita sebelumnya tentang ayat-ayat Al-Quran mengenai neraka. Untuk topik video kali ini, sebetulnya kita mengutip dari hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa 4 golongan tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah pernah ditanya kepada para sahabat, "Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka?" Para sahabat pun menjawab, "Ya, mau wahai Rasulullah." Dan Rasul pun kemudian bersabda, "Orang yang haram tersentuh api neraka adalah hayyin, layyin, Qorib dan Saul." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Nah, di sini kita akan jelaskan satu persatu mengenai keempat golongan tersebut. Untuk golongan yang pertama itu hayyin. Nah, ini tuh adalah orang-orang yang selalu tenang dan damai, baik secara lahir maupun batin. Kehadiran mereka menyejukkan dan membawa ketenangan. Mereka mampu mengendalikan emosi, pikiran, dan tindakan sehingga jauh dari sifat temperamental. Nah, di sini kita juga akan sediakan contoh prakteknya yang bisa kalian amalkan sendiri di rumah kalian masing-masing. Untuk contoh pertama dari golongan hayyin itu misalnya kalian bisa berzikir. Jadi kalian bisa luangkan waktu setiap hari untuk berzikir, menenangkan pikiran dan juga hati. Terus misalnya kalian juga bisa mengontrol emosi. Jadi ketika menghadapi situasi yang memancing kemarahan atau frustasi, tarik napas dalam-dalam dan pikirkan respon yang tenang dan bijak. Terus mungkin kalian juga bisa menghindari konflik. Nah, pilihlah untuk berbicara dengan nada yang lembut dan menenangkan, bahkan ketika sedang tidak setuju atau dalam perdebatan. Mengenai golongan hayyin ini, Rasulullah pernah bersabda, "Ketenangan itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan." Hadis riwayat Abu Ya'la. Selain dari hadis, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan mengenai ketenangan lahir dan batin di surah Al-Furqan ayat ke-63. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Baik, sekarang kita akan lanjut ke golongan yang kedua, yaitu layyin. Nah, layyin itu adalah orang yang lembut, sopan, dan juga santun. Kata-kata dan tindakan mereka tidak menyakiti, merendahkan, atau mempermalukan orang lain. Rasulullah SAW sendiri adalah contoh terbaik dari sifat layyin ini, selalu menunjukkan kasih sayang dengan penuh kelembutan. Untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan itu misalnya kalian bisa berbicara dengan lemah lembut. Jadi gunakan kata-kata yang sopan dan hindari nada yang tinggi atau kasar saat berbicara dengan orang lain. Terus contoh yang kedua, bisa menghormati orang lain. Misalnya memberi salam dengan senyum dan hormati pandangan serta perasaan orang lain bahkan jika berbeda pendapat. Terus untuk contoh yang ketiga, bisa membantu dengan tulus. Nah, berikan bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, seperti membantu tetangga yang kesulitan atau memberi sedekah kepada yang membutuhkan. Sifat lain atau lemah lembut itu juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah yang pernah bersabda, "Barang siapa yang lemah lembut, niscaya dia akan memperoleh kebaikan, dan barang siapa yang terhalang dari kelembutan, niscaya dia akan terhalang dari kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di surah Ali Imran ayat ke-159, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah yang berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." Baik, sekarang kita akan lanjut ke golongan yang ketiga, yaitu Qorib. Nah, Qorib ini adalah pribadi yang hangat, akrab, dan menyenangkan dalam bergaul. Mereka tidak memiliki sifat yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau tersakiti.
Sifat qorib berasal dari tawadhu atau rendah hati yang membuat mereka nyaman dengan diri sendiri dan membuat orang lain merasa nyaman di dekat mereka. Untuk contoh amalan qorib yang bisa kalian lakukan itu salah satunya bisa membangun hubungan baik. Jadi sering-seringlah menghubungi keluarga dan teman-teman, bertanya tentang kabar mereka dan menawarkan bantuan jika diperlukan. Terus contoh yang kedua, sikap rendah hati. Jangan memandang rendah orang lain dan bersikaplah ramah kepada semua orang tanpa memandang status atau kedudukan mereka. Terus contoh yang ketiga, kalian juga bisa menyambut orang dengan hangat. Tersenyumlah dan sambut setiap orang yang datang ke rumah atau kantor dengan keramahan, membuat mereka merasa diterima dan dihargai. Nah, selain itu, Rasulullah SAW juga pernah bersabda mengenai sifat tawadhu atau rendah hati ini. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri terhadap yang lain dan tidak ada seorang pun yang berlaku zalim terhadap yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ngomong-ngomong tentang sikap hangat, akrab dan juga menyenangkan, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan atau berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat ke-13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Baik, sekarang kita akan lanjut ke golongan yang terakhir, yaitu sahal. Nah, sahal ini adalah orang yang sederhana dan tidak suka berbelit-belit. Mereka menangani segala sesuatu dengan proporsional, sesuai dengan situasi dan kondisi. Mereka tidak memperumit masalah dan selalu bertindak sesuai porsi yang tepat. Contoh amalan yang bisa kalian lakukan, misalnya kalian bisa menjaga kesederhanaan. Jadi hidup dengan sederhana, tidak boros dan fokus pada kebutuhan yang penting-penting saja. Terus contoh yang kedua, menghadapi masalah dengan bijak. Jadi ketika ada masalah, pecahkan masalah tersebut satu persatu tanpa memperumit situasi. Misalnya jika ada konflik, selesaikan dengan dialog yang jujur dan juga langsung. Terus untuk contoh yang ketiga, misalnya kalian bisa efisiensi dalam tindakan. Lakukan tugas sehari-hari dengan efisien dan tidak menunda-nunda pekerjaan, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar dan teratur. Mengenai hal ini, Rasulullah juga pernah bersabda, kesederhanaan itu bagian dari iman. Hadis riwayat Abu Daud. Hidup ini harus dijalani dengan penuh kesederhanaan, bersyukur dan tidak berlebih-lebihan. Bila sedang berkuasa dan memiliki banyak harta, tetaplah sadari bahwa itu semua adalah amanahnya atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-286. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan sisa dari kejahatan yang dikerjakannya. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.